Semangat pagi! Cara menghadapi komentar negatif dari orang lain. Mungkin nggak kita itu nggak dapat komentar negatif menurut Bro Andi? Oh, jelas nggak mungkin. Kenapa? Ya pasti. Kalau kita ke kanan, orang yang suka kiri akan bilang salah. Kalau kita ke kiri, orang yang suka kanan akan bilang salah. Jadi kiri kanan serba salah. Pasti akan selalu ada kata negatif. Yes, nah luar biasa, betul sekali ya. Artinya dalam setiap langkah kehidupan kita meraih sukses ya, pasti akan ada komen negatif ya. Kalau kita lihat orang-orang yang sangat berhasil lah, misalnya kalau di Indonesia salah satu penyanyi yang sangat berhasil kan Agnes Monica. Ya kita tahu Agnes pasti ada loversnya, orang-orang yang senang banget. Tapi kalau kita lihat di Twitternya, di Instagram, ada juga yang komen negatif juga. Ya sekelas Agnes Monica itu ada hatersnya juga loh. Atau yang sekarang lagi ngetren misalkan Lionel Messi ya. Lionel Messi di sepak bola itu hatersnya banyak banget. Ya, pasti. Hatersnya Messi sudah pasti pendukungnya Cristiano Ronaldo. Hatersnya Ronaldo udah pasti pendukungnya Messi. Biasanya seperti itu. Ya, artinya banyak sekali komentar negatif yang ada. Meskipun kita sudah di level yang luar biasa. Dan tidak pernah kita bisa menghindari komentar negatif. Dan itu pasti ada. Sekarang gimana caranya? Ya ada satu kalimat menarik nih Bro Andi dari David Brinkley. Ya dikatakan bahwa ya dia bilang gini, a successful man is a man ya who can lay a firm foundation with the bricks others have thrown at him. Artinya orang yang sukses, orang yang luar biasa, orang yang dahsyat itu adalah orang-orang yang bisa membuat batu pijakan yang kokoh dari batu bata yang dilemparkan orang kepada dia. Ya, jadi orang sukses itu ketika dilempar batu bata, ya dalam tanda petik batu bata dilempar, ya dia nggak berhenti, dia nggak lempar balik, ya dia nggak nangis, tapi dia gunakan batu bata itu untuk jadi pijakan kuat supaya dia bisa melompat lebih tinggi. Ya artinya kalau ya ini bedanya sama orang-orang yang biasa. Orang yang biasa kalau dilempar batu bata ya umumnya pertama berhenti. Batu bata ini artinya orang yang memberikan komen negatif, orang yang melihat kita sebelah mata, orang yang menolak kita. Ketika menghadapi segala macam hal itu ya, orang rata-rata yang pertama berhenti. Udahlah, ya nggak ada yang dukung, salah orang lain sih, gara-gara dia sih, gimana aku bisa berhasil. Jadi menggunakan batu bata itu sebagai alasan untuk berhenti. Atau ada juga yang kedua, orang marah balik tuh. Bro, jadi batunya dilempar ke mereka. Dengan kata lain, ketika dia dicibir, ketika dia ditolak, ketika dia dihina, dia malah lawan balik. Terjadi masalah relationship di situ, udah marah, habis itu dia berhenti mengejar goals-nya. Tapi orang-orang sukses menggunakan pendekatan ketiga, ya dia bisa jadi merespon sebentar, tapi responnya biasa-biasa. Kemudian dia nggak marah balik, dia gunakan itu sebagai batu pijakan untuk melangkah lebih tinggi. Batu pijakan gini misalnya ya, kita kemarin sempat bahas Lionel Messi. Lionel Messi itu ketika awal-awal karirnya di Barcelona, di La Masia, karena dia orang baru, bayangin ada pendatang baru dari negara lain ya, orangnya kecil tapi skillsnya jago ya. Kira-kira orang-orang yang udah lama di situ merasa tersaingi nggak kira-kira? Merasa. Ya sehingga mulai tuh mereka melemparkan batu bata itu ke Lionel Messi. Dijegal, wah pokoknya kalau ini kasarin aja, wah, atau nggak usah dikasih umpan. Ya kalau pemain nggak pernah dikasih umpan ya nggak pernah pegang bola, nggak bisa main. Kalau salah disurakin segala macam. Ya itu banyak sekali batu bata yang dilemparkan ke Lionel Messi. Tapi Lionel Messi dia paham, ya dia nggak marah gitu. Ya mungkin kesel sedikit ada, tapi dia terus melangkah lagi. Karena dia tahu ya orang baru itu pasti digituin. Ya namanya orang baru pasti dibully dan sebagainya, dan dia udah biasa menerima itu, dan dia justru gunakan itu sebagai batu pijakan. Ya saya harus berhasil, saya harus buktikan. Ya kalau dia dijegal ya dia harus melatih dirinya supaya bisa menghindari tacklingan itu. Makanya ketika sekarang kita tahu wah dia salah satu pemain yang luar biasa karena udah terbiasa di jegal ya dari pas awal mainnya dulu gitu.
Oke. Wah, ini ada yang menarik nih. Ada yang menarik. Sebenarnya ada yang terngiang-ngiang. Ya, kalau kita bisa banyak tahu lah, Agnes Monica pasti ada yang kontroversi, tapi dia tetap sukses. Ya, justru dengan kontroversinya itu dia makin sukses. Dengan Messi yang tadi sering dijegal waktu masih muda, Ronaldo yang juga pernah ya dibilang wah ini gak akan berhasil di MU, ternyata dia sangat berhasil. Gimana caranya supaya kita bisa menghadapi komentar negatif? Yang pertama, pahami bahwa komen negatif selalu ada. Ya. Jadi itu biasa ketika ada dilempar. Yang kedua, Anda tahu orang sukses selalu mampu menggunakan komen negatif untuk memperkuat dirinya. Nah, Anda mau jadi orang biasa-biasa yang marah, berhenti, atau mau jadi orang sukses yang menggunakan itu untuk memperkuat diri Anda, membuat Anda lebih sabar, lebih tangguh, dan sebagainya. Ya. Yang ketiga, ada kalanya ya komentar negatif itu terus selalu ada dan tidak akan pernah berhenti. Jadi yang Anda lakukan di momen itu adalah terus melangkah saja. Gak usah peduli, seperti kata Lionel Messi, ignore the little man. Udah jalan terus aja. Ya karena selama hidup akan selalu ada orang yang tidak suka dengan apapun yang Anda lakukan meskipun itu bagus. Ya, jadi 3 hal tadi, pahami bahwa komen negatif selalu ada, pilihlah respon seperti yang sukses, dan ada momennya Anda terus berjalan, gak usah pedulikan. Oke, siap. Ini luar biasa banget ya. Pokoknya kalau teman-teman dapat batu bata, segera disimpan supaya teman-teman bisa pakai itu untuk pijakan ke langkah selanjutnya dan semakin menjadi sukses ya. Yes. Jadi quotes-nya David Bradley akan saya coba ulangi dalam bahasa Indonesia. Orang sukses adalah orang yang bisa meletakkan dasar yang kokoh dengan batu bata yang dilemparkan orang kepadanya. Ya, itu tadi teman-teman. Semoga menginspirasi teman-teman dan tetap menjadi orang yang tetap semangat. Salam sukses luar biasa.